Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arin Putri Pitaloka dengan NIM C1B024035. Nah, pada video ini kita kembali lagi membahas tugas manajemen mutu terpadu yang materinya berkaitan dengan manajemen mutu terpadu dalam rantai pasok. Dalam konsep Total Quality Management atau TQM, kualitas tidak hanya dilihat dari produk akhir saja, tetapi harus dijaga pada setiap tahap proses, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga sampai kepada konsumen. Untuk menjelaskan konsep tersebut, saya akan menggunakan contoh produk mie instan dari perusahaan Indofood yaitu Indomie. Produk ini dipilih karena merupakan salah satu produk makanan yang sangat populer di Indonesia dan memiliki sistem rantai pasok yang cukup kompleks, sehingga sangat relevan untuk melihat bagaimana mutu dikelola dalam setiap tahap proses. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut proses rantai pasok dari produk Indomie, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rantai pasok. Rantai pasok merupakan rangkaian aktivitas yang menghubungkan berbagai pihak dalam proses penyediaan produk, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi di pabrik, distribusi produk, hingga sampai kepada konsumen sebagai pengguna akhir. Dalam manajemen mutu, setiap pihak dalam rantai pasok memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas agar produk yang sampai ke konsumen dapat sesuai dengan standar dan harapan pelanggan. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam alur rantai pasok dari mie Indomie. Pada produk mie instan Indomie, alur rantai pasoknya dapat dijelaskan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah bahan baku atau raw material. Bahan utama dalam pembuatan mie instan antara lain adalah tepung terigu, minyak goreng, garam, bumbu, serta bahan tambahan lainnya. Pada tahap ini, kualitas bahan baku sangat menentukan kualitas produk yang akan dihasilkan. Tahap yang kedua adalah supplier atau pemasok. Supplier berperan menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan biasanya bekerja sama dengan pemasok yang telah memenuhi standar kualitas tertentu agar bahan baku yang digunakan tetap konsisten dan aman. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga adalah proses produksi di pabrik. Di pabrik, bahan baku akan diolah melalui beberapa tahap produksi seperti pencampuran adonan, pembentukan mie, proses pengukusan, penggorengan atau pengeringan, serta penambahan bumbu. Setelah itu, produk akan dikemas menggunakan kemasan khusus agar tetap higienis dan tahan lama. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah pengemasan dan penyimpanan di gudang. Produk yang telah selesai diproduksi akan melalui proses pengecekan kualitas sebelum disimpan di gudang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dikirim ke pasar sudah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Nah, selanjutnya tahap yang kelima adalah distribusi. Produk mie instan kemudian didistribusikan dari pabrik menuju berbagai wilayah menggunakan sistem logistik. Proses distribusi harus dilakukan dengan baik agar produk sampai ke tujuan dengan aman dan tepat waktu. Tahap yang keenam adalah retail atau tempat penjualan. Setelah sampai di distributor, produk akan disalurkan ke berbagai tempat penjualan seperti supermarket, minimarket, maupun toko kelontong. Selanjutnya, tahap terakhir adalah konsumen. Konsumen merupakan pihak yang menggunakan produk dan menjadi penilai utama kualitas produk tersebut. Nah, dalam setiap tahap rantai pasok, terdapat pula berbagai resiko yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Resiko yang pertama itu dapat terjadi pada tahap bahan baku.
Jika bahan baku yang diterima tidak sesuai standar kualitas, maka hal tersebut dapat mempengaruhi tekstur, rasa, maupun keamanan produk mie instan. Resiko yang kedua terjadi pada tahap produksi. Kesalahan dalam proses produksi, kerusakan mesin, atau kurangnya pengawasan kualitas dapat menyebabkan produk cacat atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Resiko yang ketiga dapat terjadi pada proses distribusi. Produk dapat mengalami kerusakan akibat penanganan yang kurang baik, kondisi penyimpanan yang tidak sesuai, atau keterlambatan pengiriman. Resiko yang keempat terjadi pada tahap penjualan di toko. Produk yang disimpan terlalu lama atau tidak diperhatikan masa kadaluarsanya dapat menyebabkan penurunan kualitas produk sebelum sampai kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa masalah mutu dapat terjadi di berbagai tahap dalam rantai pasok, sehingga pengawasan kualitas perlu dilakukan secara menyeluruh. Nah, untuk mengatasi berbagai resiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi dalam menjaga mutu produk. Yang pertama, perusahaan harus memilih pemasok yang terpercaya dan memiliki standar kualitas yang baik, sehingga bahan baku yang digunakan sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan pengawasan kualitas secara rutin pada setiap tahap produksi untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan standar. Yang ketiga, perusahaan harus menerapkan standar operasional yang jelas dalam proses produksi, sehingga kualitas produk yang dihasilkan tetap konsisten. Yang keempat, perusahaan perlu mengelola sistem distribusi yang baik, termasuk pengemasan yang aman dan penyimpanan yang sesuai standar. Selain itu, konsep total quality management, perusahaan juga menerapkan sistem perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, yaitu selalu melakukan evaluasi dan perbaikan agar kualitas produk terus meningkat. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk tidak hanya ditentukan pada tahap akhir saja, tetapi harus dijaga pada seluruh proses dalam rantai pasok. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penjualan di toko, semua tahap memiliki peran penting dalam menjaga mutu produk. Dengan penerapan manajemen mutu yang baik dalam rantai pasok, perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.